Haleluya. Saudara, kita percaya juga menyapa setiap daripada saudara juga menyaksikan kebaktian ini secara online, baik dari Facebook atau nanti dari YouTube kita ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk serial yang baru. Berapa banyak yang diberkati saudara ya dengan serial pada bulan Agustus kemarin. Coba lihat tangannya. Haleluya. Saudara yang belum tahu atau nggak ngerti apa yang saya katakan, bisa cek nanti di Facebook daripada Anugerah Ministries atau di website daripada Anugerah Church, www.anugerahchurch.org ya. Nah saudara, untuk memasuki serial yang baru, kita akan melihat satu video klip presentasi singkat supaya kita bisa mengerti sedikit apa yang dibicarakan ini. Saudara siap videonya? Multimedia siap ya? Silakan tayangkan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, berbicara masalah waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang luar biasa banget. Tetapi ada satu pertanyaan ini, tolong keluarkan slide saya. Haleluya. Selamat datang di Time Series saudara ya. Kita percaya bahwa 1 bulan ke depan kita akan belajar ada banyak hal yang luar biasa. Supaya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bagaimana mengisi waktu kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengerti bahwa keselamatan yang kita punya, tadi saya sudah katakan dalam doa saya, firman Tuhan ada tertulis bahwa yang lama itu sudah berlalu. Katakan yang lama sudah berlalu. Tetapi yang baru sudah datang, saudara. Jadi sekarang kewajiban kita sebagai gereja, saudara ya, dan juga kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana caranya supaya kita dapat memaksimalkan waktu keselamatan hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kita masuk slide yang kedua, what is time, saudara? Apa itu waktu? Nah saudara, banyak orang mencari definisi waktu ini, dan saudara kayaknya kita nanti bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda-beda. Ketahuilah saudara, waktu yang kita lagi bicarakan ini bukan cuman tentang hari ini hari Minggu, kemudian jam sekarang ini sekitar jam 10.30 pagi, ini bukan masalah sekarang ini tanggal 1 saudara ya, memang benar hari ini tanggal 1 September, tetapi ternyata waktu itu banyak sekali hal-hal yang bisa dibicarakan. Oleh karena itu, untuk mempermudah dan membuat kita mengerti, saudara, kita akan lihat definisi singkat dulu dari sebuah kamus yang berkata, kita lihat yang slide berikutnya. Saudara lihat baik-baik ya, waktu itu adalah serangkaian daripada proses, perbuatan, atau keadaan yang sedang berlangsung, saudara ya. Saya ulang ya, definisi daripada waktu itu adalah serangkaian proses, katakan proses. Serangkaian daripada perbuatan, katakan perbuatan. Serangkaian daripada keadaan yang sedang berlangsung. Katakan keadaan yang sedang berlangsung. Dan saudara, tahukah Anda bahwa waktu yang kita kenal ini mempunyai unit yang terkecil, namanya yaitu detik, saudara ya. Jadi dari sini kita akan berangkat untuk belajar supaya kita paham banget, saudara ya. Karena kita mesti berhati-hati, saudara ya. Dan yang namanya waktu ini kita dengan mudah kita akan dapat kelompokkan menjadi 3 bagian yang paling populer, keluarkan, yaitu yang pertama yang disebut yaitu masa lalu. Katakan masa lalu. Saudara pasti sudah mengerti definisi daripada masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Tadi pada waktu kita sudah berdoa buat anak-anak kita, saudara, itu sudah menjadi masa lalu. Dan ini nggak bisa balik lagi. Betul nggak ya? Dan kemudian yang kedua, masa kini. Katakan masa kini. Masa kini, saudara, adalah masa kini yang sangat
berharga sekali, saudara. Sehingga makanya kita harus tahu bahwa yang disebut masa kini adalah tidak lain tidak bukan adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan yang sangat besar buat kehidupan kita. Di dalam bahasa Inggris kata-kata masa kini itu disebut yaitu present, saudara. Present ini dapat diartikan adalah hadiah. Katakan hadiah. Jadi kalau saudara dan saya hari ini bisa menikmati, coba nafas. Coba saudara lihat orang yang saudara duduk di samping kiri kanan saudara, apalagi kalau itu istri atau anak saudara ya. Itu adalah anugerah, itu adalah hadiah terbesar daripada Tuhan. Karena apa? Masa kini saudara adalah present atau hadiah terbaik daripada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah masa depan. Katakan masa depan. Saudara, banyak orang mix up atau bingung saudara ya. Nanti kita akan berbicara tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Karena ini adalah bagian daripada kehidupan yang tidak mungkin kita bisa lupakan. Nanti juga saya akan berikan beberapa ilustrasi. Nanti supaya saya tidak lupa minta tolong supaya talinya juga dipersiapkan. Saudara nanti juga ada, saya akan coba pakai flip chart. Supaya bisa membantu saudara untuk kita dapat menangkap dengan sungguh-sungguh. Dan nanti akan ada dalam 4 minggu ke depan kita akan belajar lebih banyak lagi supaya pembelajarannya nggak berhenti di sini. Yang siap belajar katakan amin. Coba lihat kiri kanan katakan kamu sangat diberkati hari ini. Haleluya, saudara yang menonton, ini bukan kebetulan, saya juga percaya kalaupun saudara hari ini gagal atau tidak bisa ke gereja karena satu hal dan yang lain, puji Tuhan saudara ada kesempatan saudara dapat menonton melalui live streaming, saudara bisa bagikan kepada teman-teman dan sahabat Anda, sehingga saudara walaupun saudara tidak ada di sini hari ini, saudara memang benar, alangkah baiknya kalau kita selalu punya kesempatan untuk datang, meluangkan atau mengisi waktu kita datang ke gereja, saudara, benar nggak? Tetapi kalau nggak bisa, saudara bisa nonton melalui live streaming. Kita buka apa kata firman Tuhan sekarang. Tentunya sebagai anak Tuhan, saudara tahu nggak, pada waktu saya mempelajari tentang waktu selama 1 minggu ini saya kaget, wow ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu dibicarakan tentang waktu saudara. Bahkan ilmuwan itu bahkan berbicara dalam waktu itu dalam level bukan cuman pengertian kita punya waktu pakai stopwatch saudara, tetapi mereka berbicara dalam level kuantum fisik. Saudara ya, diperlukan lifetime untuk belajar mengerti tentang waktu. Dan karena kita nggak punya waktu lifetime untuk belajar tentang satu topik ini, saudara, makanya di Anugerah Church kita sangat beruntung banget berulang setiap tahun kita nanti akan ulang dan kita akan kupas dari versi-versi yang lain. Ada amin? Mari kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasal yang pertama. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca bersama. Siap? 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Saudara, alangkah sekali lagi beruntungnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Siapa yang percaya bahwa saudara sangat beruntung menjadi anak-anak Tuhan? Saudara, saya pada waktu memikirkan tentang hal ini, saudara, saya sangat beruntung banget karena di sini dengan jelas dikatakan, minta tolong untuk flip chartnya boleh dimajukan ke depan, ada yang bisa membantu. Saudara, pada mulanya, tadi pagi pada waktu saya ngomong-ngomong tentang ini, tentang James anak saya, saudara. Dia berkata, Daddy, alangkah luar biasanya kalau kita punya time machine, saudara, mesin waktu. Kita bisa pergi 13 miliar tahun sebelum ini, dan kemudian pada waktu itu tidak ada sesuatu yang ada, saudara. Anak saya bisa tahu dan bisa berkata seperti ini, saudara. Kita perlu untuk masuk pada mesin waktu, dan saya berdoa biarlah pada pembelajaran singkat ini kita akan masuk dalam mesin waktu kita, saudara ya. Karena nanti saya juga akan masuk dalam satu subtopik namanya mesin waktu. Saudara, ini mana spidolnya? Untuk mengerti tentang waktu, yang paling mudah adalah kita menggambarkan dengan satu garis lurus yang namanya linear, saudara. Ya, dan di sini juga ada talinya, nanti saya minta tolong untuk ada yang membantu. Saudara, tahu nggak Anda, saudara, bahwa masa kini kita ini cuman sekelumit peristiwa di dalam time frame yang ada di jagat raya ini. Ada amin nggak? Kita cuma di sini nih, saudara. Anak saya suka baca, anak saya suka nonton televisi. Dan saudara, kami juga memastikan bahwa apa yang dia tonton adalah tontonan-tontonan yang juga berguna mengisi kehidupannya. Nah,
Saudara, kita kadang-kadang bingung pada waktu kita melihat Alkitab, bahwa bumi, langit, dan isinya itu diciptakan Tuhan dalam cuman waktu berapa hari? 6 hari. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat, saudara. Jadi pada waktu dikatakan pada mulanya adalah firman, di sini pada waktu belum ada segala sesuatu. Makanya saya katakan kita beruntung banget karena di sini Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan sudah ada, saudara. Dia pencipta daripada ini. Dikatakan pada waktu mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kadang-kadang kita bingung bagaimana kita menjelaskan mengapa secara Alkitab dan secara sains itu berbeda banget. Mau tahu jawabannya? Jujur bicara saya nggak punya jawabannya. Tetapi kita percaya saudara bahwa Tuhan punya misteri yang akan dikuatkan nanti pada waktu kita bertemu dengan Dia di awan-awan dan bahkan kita pada waktu masuk dalam kekekalan. Saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi di sini yang kita nggak bisa jelaskan sampai dengan hari ini, saudara ya. Ada di sini. Nah, supaya mempermudah, karena ini nggak cukup panjang, saya mau pakai ilustrasi ini. Tolong ada yang bisa bantu? Dari anak-anak youth, tolong dibantu. Ada perlu 2 orang nih, saudara ya. Oke, satu kelompok generasi tua dan satu kelompok generasi muda mungkin bisa membantu saya. Ya, oke, good. Ya, oke, generasi muda semua ya. Saudara, tali ini supaya mempermudah kita menggambarkan betapa panjangnya kekekalan itu. Coba diputar ini mungkin bisa muter satu ruangan nih saudara. Diputerin jauh ke depan dari sana. Saudara, panjang banget tali ini. Ya, ini ilustrasi yang paling gampang yang saya bisa pikirkan untuk mengerti tentang konsep waktu di dalam kehidupan. Bukan cuma kehidupan kita tetapi kehidupan di dunia ini saudara. Ya. Karena kalau gini kan cuma pendek banget saudara ya. Bisa? Oke saudara. Dan waktu yang begitu panjang ini, tahukah Anda bahwa masa kehidupan kita di muka bumi ini cuma segini loh saudara. That's it. Bisa bayangkan nggak? Dan kita begitu penuh dengan kesibukan, kita penuh dengan daya upaya untuk mengisinya kadang-kadang bahkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kita bahkan membuang-buang waktu kita dengan orang-orang yang enggak ada kepentingannya, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan nih ya, ini cuma ilustrasi loh. Dan ini mungkin terus Pak Michael, coba diputer, berapa kali muter ini. Jangan saya diikat Pak Michael, saya nggak perlu diikat, saya nggak ada kepahitan sudahan Pak Michael. Ya. Saudara bisa bayangkan ini, saudara yang ada dalam ruangan ini akan lebih mudah mengerti, saudara ya, bahwa tali ini sangat panjang. Dan kalau masa kehidupan kita, saudara, yang kita pikir panjang, itu cuman dibandingkan dengan tali yang panjang, ini cuman sebatas daripada selotip hitam ini. Saya rasa ini bisa 2 kali muter, saudara, dari ruangan ini. Ada amin nggak? Sampai sini saudara bisa paham? Katakan wow. Tetapi ternyata, dengar baik-baik, masa kehidupan yang kita tidak panjang ini, kalau dibandingkan dengan tali ini, saudara, ini menentukan kekekalan yang akan kita hidupi bersama dengan Tuhan. Kalau para ilmuwan memperkirakan, itu baru cuman memperkirakan secara ilmu, ada hitungannya saudara ya. Dan ini nggak menjadi perdebatan kita pada hari ini, saudara. 2 kali Pak Michael, terima kasih Pak Michael. Silakan duduk. Kalau para ilmuwan itu bisa menghitung secara karbon, saudara ya. Dan diperkirakan itu 13,6 miliar. Jadi sekali lagi supaya tidak lupa, kita nggak berdebat tentang beda Alkitab dengan sains. Apakah saudara percaya bahwa ke depan yang namanya infinity, ini dengan simbol matematika seperti ini saudara, itu lebih daripada 13,6 miliar? Bisa nangkep enggak? Percaya enggak? Dan 13,6 miliar ke depan itu ditentukan dengan keputusan-keputusan yang saudara dan saya buat di muka bumi ini. Beberapa orang tidak mempunyai kesempatan untuk memutar ulang karena yang namanya masa lalu sudah nggak bisa diputar lagi. Jadi pertanyaannya pada waktu kita belajar tentang time series ini adalah supaya kita dipersiapkan mengerti di dalam kesadaran kita sebagai anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita mengisi waktu dalam kehidupan ini. Karena saudara percaya ataupun tidak percaya,
tahu ataupun tidak tahu, keputusan-keputusan yang saudara dan saya akan ambil, terutama tentang keselamatan, ini berhubungan dengan kekekalan minimal 13,6 miliar tahun ke depan. Berapa banyak yang tahu bahwa 13,6 miliar tahun itu lama sekali. Kalau saudara misalnya lagi kena macet di jalan, saudara ya, di kota Jakarta, ibu kota yang sebentar lagi akan menjadi daerah, saudara ya, kena macet 2 jam, siapa yang pernah kena macet 2 jam, 3 jam, nggak jalan mobil atau kendaraannya? Kita pikir lama kan? Menunggu adalah masa yang sangat membosankan, saudara ya. Dan saya percaya mungkin bagi Yeskiel dan istrinya Frisil, saudara yang lagi mengandung, menunggu anak kelahirannya itu juga masa yang cukup lama. Kapan anak ini lahir gitu ya. Saudara bisa bayangkan, atau menunggu pacar, atau menunggu misalnya tanggal 1, karena tanggal 1 dikenal dengan tanggal muda, saudara ya. Kita pikir itu lama, saudara. Bayangkan bahwa siapa yang percaya 13,6 miliar tahun ke depan, ini adalah masa yang tidak pendek. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Namun betapa beruntungnya kita bahwa Tuhan ini yang menciptakan ini semua, saudara. Ada amin enggak? Nah makanya mari kita masuk dan kita lihat beberapa topik ini, saudara. Beberapa poin-poin yang sangat penting. Tolong ini mimbar saya dikembalikan. Haleluya. Karena saudara, kita lihat slide berikutnya. Saya katakan saudara bahwa time is the most expensive commodity. Ada banyak orang berusaha untuk mendapatkan komoditas-komoditas yang ada di dunia ini saudara. Melalui emas misalnya, ada berlian, ada kopi, ada teh, macam-macam saudara. Ada palawija. Tetapi di atas segala-galanya itu, waktu itu ternyata adalah komoditas termahal di muka bumi ini. Karena apa saudara? Orang yang menjadi sudah lebih tua, beberapa orang yang punya uang banyak, mereka bisa memutuskan untuk recreate atau menciptakan ulang kulit mereka supaya mereka tampak lebih muda. Ada seorang artis Indonesia namanya Tante Titi Puspa. Saya nggak kenal secara pribadi saudara ya. Saya nggak tahu rahasianya apa dan kita nggak perlu bicarakan di sini. Dan dia saya rasa dia berumur minimal sekitar 80 sampai 86 tahun. Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa kita yang umurnya 40 tahun, berapa banyak yang percaya bahwa beliau tampak kelihatan lebih muda daripada saudara. Beberapa orang bisa melakukan sesuatu, saya tidak tahu apa yang dilakukan saudara. Beberapa orang bisa menyuntik botox, beberapa orang bisa pergi ke Korea dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tapi ingat anak pom nanti nggak bisa menipu loh saudara. Jadi jangan rubah wajah saudara terlalu drastis, nanti suamimu bingung kalau punya anak. Kenapa kamu cantik, kenapa yang ini lahir kok beda gitu saudara. Ini bahaya saudara ya, ada amin. Jadi dengar baik-baik, seseorang bisa melakukan rekayasa genetika terhadap kehidupannya, terhadap badannya, terhadap makanan yang dia makan. Tetapi saudara, engkau tidak akan bisa rewind ulang waktu yang sudah terhilang. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara kita mesti berhati-hati bagaimana kita akan menjalani waktu kehidupan kita. Nah, belajar daripada kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan pada waktu menempatkan kita di muka bumi ini, saudara, dia bertanggung jawab banget. Dia memilih satu bangsa, saudara, dari sekian banyak puluhan ras bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau sekarang sudah menjadi kawin campur, sudah lebih banyak lagi, mungkin sudah ratusan ras, saudara. Tetapi pada asal mulanya, ribuan tahun yang lalu, tidak kebetulan Tuhan memilih satu suku bangsa yang namanya orang-orang Yahudi. Ada amin. Oleh karena itu pada siang hari ini kita juga akan belajar ternyata dari orang-orang Yahudi yang kemudian nama mereka disebut menjadi anak-anak orang Israel, saudara. Berapa banyak yang tahu bahwa Israel itu adalah daripada seseorang yang bernama Yakub. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki, saudara ya. Dan ada seorang anak laki-laki yang biasanya tidak terlalu terkenal. Karena yang terkenal biasanya adalah siapa kalau saudara misalnya ingat. Kalau mau ditanya, siapa anak Yakub yang paling terkenal? Yusuf. Kenapa dia terkenal? Karena dia pernah menjadi Perdana Menteri. Siapa lagi yang dikenal saudara? Yuda, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan Yuda ini disebut yaitu sebagai cikal bakal praise gitu saudara ya. Karena arti nama Yuda adalah praise. Nah tetapi ada anak putra ke-9 daripada Yakub ini yang perlu kita pelajari. Coba kita lihat 1 Tawari pasal 12 ayat 32a saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikatakan di sini dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Katakan saat-saat yang baik.
Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa waktu yang kehidupan yang tidak terlalu panjang itu rupanya, saya percaya bahwa kita harus belajar daripada orang-orang Yahudi karena mereka tahu banget bagaimana mengisi kehidupan mereka dengan maksimal. Saya berharap suatu hari kelak kita sebagai orang Kristen, terutama Anda hamba-hamba Tuhan, itu suatu hari akan pernah pergi ke Israel. Siapa yang pengen pergi ke Israel? Berapa banyak? Coba saudara. Ya, puji Tuhan. Siapa yang sudah pernah pergi? Coba lihat tangannya. Yang sudah pernah pergi nggak banyak ya. Siapa yang belum pernah pergi tetapi pengen pergi? Angkat tangan. Jangan diturunkan. Berapa banyak yang sudah pernah pergi ingin pergi lagi? Nah ini penting saudara ya. Nah, saya nggak tahu nih suatu kali apakah hari Minggu saudara kita bisa pergi, suatu kali kita pergi tur ke Israel, karena biasanya tur ke Israel kan perlu waktu 7-10 hari saudara ya. Jadi nanti suatu kali kalau Anda menonton di sana nggak cepat datang ke Anugerah Church, tiba-tiba datang kebaktiannya loh kok nggak ada. Saudara live streaming dari Yerusalem. Ya saudara ya, puji Tuhan ya. Keren banget ya, puji Tuhan. Nah saudara, kalau pada waktu saya masih ingat, kalau waktu saya pergi ke Israel sana, naik ke atas satu gunung yang namanya Gunung Nebo, di mana dipercaya tempat itu menjadi tempat di mana Musa itu kemudian meninggal dan tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara melihat nun jauh di sana, itu ada satu di antara kerumunan daripada padang pasir yang begitu luas, ada satu daerah yang kecil warna hijau. Itu tanah perjanjian, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tanah ini melimpah dengan susu dan madu. Saudara, bahkan daripada 12 mata-mata yang diutuskan oleh Musa dan juga oleh Yosua, mereka kembali membawa bukti bahwa tanah itu begitu subur. Saudara ya. Nah makanya sangat penting sekali apa sih rahasia daripada orang-orang Israel, kenapa mereka menjadi orang-orang yang luar biasa untuk bisa menjadi maksimal dalam kehidupannya. Saudara, dikatakan di sini, mari kita lihat slide berikutnya, saudara ya. Saya belajar dari pinjam ilmu daripada Pak Kus, saudara ya. Nah saudara, rupanya kata-kata Isakar itu artinya, kalau dibaca dalam bahasa Yahudi yaitu Yisakar, saudara ya. Itu artinya adalah reward, atau upah, atau bayaran. Nah saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang mau terima reward, atau upah dari Tuhan? Enggak semua, berapa banyak yang mau punya terima upah dari Tuhan? Amin. Saya mau saudara ya. Karena punya terima upah itu enak banget. Betul ya. Nah tetapi untuk kita bisa terima upah seperti Isakar, seperti orang-orang Israel. Ternyata saudara pada waktu dikatakan tentang pengertian. Saudara pengertian ini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibraninya adalah binao. Yang artinya wisdom. Saudara kita perlu mempunyai hikmat. Nah saudara, kita beruntung banget menjadi anak Tuhan. Karena di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan bagaimana cara kita dapat hikmat. Permulaan hikmat adalah pada waktu seseorang menjadi takut akan Tuhan. Ada amin. Tetapi lebih daripada itu, level daripada hikmat saja nggak cukup rupanya. Kita perlu untuk mengerti aplikasi, menjalankan atau menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan berbagai macam kompleksitas masalah. Kita perlu yang namanya pengertian. Betul nggak? Nah ada satu rahasia di dalam Alkitab, tercatat dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 dikatakan di sana, understanding atau pengertian itu terjadi pada waktu kita mengenal yang maha tinggi. Jadi ternyata dalam kehidupan kita takut akan Tuhan saja itu nggak cukup. Ke gereja saja nggak cukup. Baca Alkitab di rumah saja itu kalau kita nggak mengerti nggak cukup. Saya kasih ilustrasi. Ada beberapa orang saudara mempunyai kesempatan diundang ke Istana Negara. Betul nggak? Ya, saya berharap di antara orang-orang kita di sini akan ada orang-orang yang diundang untuk makan malam dengan presiden. Saudara ya. Dengar baik-baik, saudara kalaupun bisa makan malam dengan Pak Presiden Jokowi, saudara tidak akan mempunyai pengenalan yang luar biasa akan pribadinya. Ada amin. Ya, jadi ibaratnya hikmat itu comparisonnya adalah pada waktu kita punya kesempatan diundang ke istana, itu hikmat. Saudara, tetapi untuk kita mempunyai pengertian atau understanding, menjalankan apa yang terjadi, mengerti tentang luas sistem pemerintahan dan hatinya daripada pemimpin ini, kita perlu spend time dengan dia. Sebanyak-banyaknya saudara bisa spend time dengan Pak Jokowi, nggak akan menang saudara mengertinya dibandingkan dengan putra beliau. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, belajar aja nggak cukup. Banyak orang di dunia ini mereka sekolah, nggak habis-habis makan bangku sekolah. Ya, benar nggak saudara ya? Sekolah itu penting, betul ya? Amin saudara. Tetapi kadang-kadang ada waktunya cukup saudara untuk kita bukan cuma sekolah tetapi menjalankan. Ada amin. Nah, kalaupun kita mau mengerti itu sama dengan artinya kita punya understanding
anak-anak Pak Jokowi itu akan lebih jauh mengerti tentang hati beliau, tentang apa rencana beliau, mengapa beliau membuat policy atau keputusan-keputusan tertentu tentang Indonesia pada saat ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bayangkan saudara, saya pernah katakan kita sangat beruntung karena apa? Kita nggak cuma takut akan Tuhan, saudara, karena apa? Sekarang level hubungan kita bukan karena cuma gara-gara kita mau cari berkat doang. Level hubungan kita bukan cuman karena kita perlu diselamatkan. Diselamatkan itu hal yang sangat penting sekali. Tetapi lebih daripada itu saudara, mengerti hatinya Tuhan itu adalah segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Pada waktu kita mengerti hatinya Tuhan, Tuhan dapat memberitakan saudara, hal-hal yang bersifat misteri dan rahasia saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan memberitahukan hal-hal yang rahasia kepada saudara, wow, saudara akan ahead of time, saudara akan menjadi orang-orang yang tahu lebih dulu daripada banyak orang yang lain. Dan kemudian berikutnya itu bisa terjadi karena ada satu poin yang terakhir yang namanya itu mengetahui. Saudara, jadi Bani Isakar disebut adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Saat-saat yang baik ini perlu sekali saudara, tetapi kemudian lebih daripada itu mengetahui, itu dalam bahasa aslinya ternyata adalah yada. Katakan yada. Yada ini artinya adalah keintiman. Bukan cuman intim biasa, cuman minum kopi, bukan cuman level daripada seorang ayah dan anak, tetapi lebih daripada itu yang paling ngerti hati daripada Pak Jokowi, selain Pak Jokowi sendiri adalah istrinya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, makanya di dalam Alkitab kerap kali kita diajarin saudara, hubungan dengan Tuhan itu ibaratnya adalah seperti hubungan seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Bayangkan kalau kita mempunyai pengertian yang sangat dalam tentang hal ini, saya percaya saudara bahwa kita mengerti hatinya Tuhan dan Tuhan lebih daripada sanggup untuk memberkati dan merubah kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang menerima pengertian ini dan percaya bahwa ini baik adanya untuk kehidupan saudara, kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, namun demikian, banyak daripada kita, saudara, tadi saya tulis ini ya, ada past. Saya tulis dengan bahasa Inggris supaya lebih ringkas ini saudara ya. Ada present. Ini ada future, masa depan. Saudara, berapa banyak yang tidak tahu bahwa masa lalu saudara nggak bisa dirubah? Siapa yang tahu? Tetapi kerap kali banyak daripada kita terjebak di sini nih saudara. Terjebak di dalam stigma kita adalah produk daripada masa lalu kita. Itu jelas. Setiap kita adalah produk daripada masa lalu yang sudah nggak bisa dirubah lagi. Misalnya saudara, saya pernah nggak naik kelas, itu masa lalu. Betul nggak? Ada beberapa orang misalnya ditipu oleh temannya, itu masa lalu. Ada beberapa orang nggak puas bahkan dengan orang tuanya. Misalnya apa? Kenapa aku dilahirkan menjadi anak orang miskin? Betul kan? Siapa yang tahu bahwa menjadi anak orang miskin itu nggak enak? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya? Oh, anak orang kaya semua ya? Oh, beda ya Jemaat Anugerah Church ya. Siapa yang tahu menjadi anak orang miskin itu nggak enak? Saya tahu, saudara. Siapa yang tahu bahwa kalau kita dibandingkan dengan, saudara, kalau saya tadi malam, saya ngomong-ngomong dengan istri saya kagum gitu ya, melihat beberapa orang, saudara, wow, kenapa ya dulu teman-teman kita pada waktu sekolah, cara berpikir mereka kok beda banget dengan kita ya, mereka pintar banget kita, saudara, kita kadang-kadang ngelihat anak-anak kita ini beda banget dengan kita. Betul nggak? Saya kalau ngelihat anak-anak kami, saudara, mereka dengan mudah untuk menangkap pembelajaran yang mana dapat nilai 8, 9, 10. Saya nggak menyombongkan anak-anak saya, saudara. Saya percaya ini juga berlaku buat anak-anak saudara. Kayaknya nggak susah banget gitu loh. Dulu saya dapat nilai 7, itu sudah haleluya, saudara. Betul ya? Dan kayaknya ada sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga mengakibatkan kita menjadi seperti adanya kita sekarang. Nangkep enggak? Betul enggak? Nah, pertanyaan yang sangat krusial yang perlu saudara jawab pada hari ini. Berapa banyak yang tidak puas dengan kehidupanmu sekarang? Kalau saudara puas, saudara nggak bisa rubah. Ketidakpuasan yang saya katakan adalah ketidakpuasan yang
merupakan hak hidup seseorang yang mana saudara merasa, kenapa hidup saya kok cuman seperti ini ya? Saya nggak puas dengan hidup saya. Berapa banyak yang percaya, saya akan jelaskan, berapa banyak yang percaya seharusnya keuangan saudara jauh lebih baik daripada hari ini. Siapa yang percaya bahwa seharusnya keuanganmu seharusnya lebih baik daripada hari ini? Angkat tangan. Saya percaya itu. Kalau saudara puas dengan keuanganmu model sekarang, saudara nggak akan berubah. Berapa banyak yang percaya bahwa seharusnya kesehatanmu bisa lebih baik daripada sekarang? Oh, saya percaya saudara, bahwa kesehatan saya seharusnya bisa lebih baik daripada sekarang. Berapa banyak yang percaya saudara bahwa seharusnya rumah di mana engkau tinggal lebih baik daripada sekarang? Ada amin. Berarti yang saya katakan ini ketidakpuasan dasar, bukan berarti kita nggak puas, kita nggak puas, kita nggak puas. Nangkep nggak? Tetapi segala sesuatu yang merupakan ketidakpuasan ini adalah hasil daripada masa lalu. Nah makanya saudara, pada hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau saudara tidak puas dengan apa yang terjadi pada masa kini saudara, karena ini akibat daripada apa yang pernah terjadi di masa lalu, percaya nggak? Sebagai anak Tuhan, saudara punya pengharapan yang sangat besar. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Ada satu bagian daripada waktu yang sekarang ini belum sempat terjadi, namanya adalah future atau masa depan. Masa depan itu belum terjadi saudara, tetapi masa depan itu tidak seharusnya ditentukan oleh apa yang terjadi pada masa lalumu. Makanya kita pernah mendengarkan dan belajar daripada orang-orang yang pernah mengisi kehidupan kita dan mereka berkata, jangan izinkan masa depanmu ditentukan oleh masa lalumu. Kalau saudara tidak suka masa lalumu yang tidak terlalu baik, yang tidak terlalu menjanjikan, itu untuk tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi di masa depan saudara, caranya bagaimana saudara? Let's deal with your present. Karena apa? Masa sekarang ini yang akan pasti menentukan masa depan saudara. Sampai sini paham nggak? Terima dulu konsep ini. Kalau nggak ngerti, nanti pada waktu pulang ada rekamannya di Facebook Anugerah Ministries, lihat lagi saudara. Saya ulang supaya saudara mengerti. Banyak orang pada hari-hari ini, mereka merasa kenapa hidup saya cuma gini ya? Salah saya apa ya? Kenapa kalau saya melihat beberapa teman saya, mereka posisinya kok lebih baik dari saya? Kadang-kadang kita bahkan sampai ngiri dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bahkan bisa membuat pemikiran, apakah aku harus meninggalkan Tuhan? Ada loh teman saya yang berkata, pada waktu keluarganya, saudara ini saya bercerita nggak sebut nama, nggak sebut tempat ya. Ada satu pasang orang Kristen, sudah melayani Tuhan saudara. Pernikahannya lagi morat-marit. Dan kemudian suami ini berkata kepada saya, waktu itu saya bantu untuk konselingin dia dan saya dampingi dia selama perjalanan masa-masa kelam ini saudara. Dan dia berkata, kenapa saya berusaha mati-matian mempertahankan kehidupan, kok malah terjadi seperti ini? Kadang-kadang saya melihat ada orang yang kesaksian di gereja, mereka baru kena narkoba, mereka baru ngambilin anaknya orang, kok malah dipakai oleh Tuhan? Apa saya harus hamilin anaknya orang? Orang lain maksudnya, bukan istrinya. Supaya saya bisa dipakai dalam kemuliaan Tuhan. Ini menjadi pemikiran saudara. Puji Tuhan, saya bertumbuh kembang, saudara, di dalam satu keluarga. Papa mama saya ada di sini, saudara ya. Kami dilahirkan dalam satu keluarga Kristen, saudara ya. Tetapi waktu itu rupanya, with all due respect, hormat dengan orang tua saya, mereka mungkin kurang mengerti tentang arti apa itu kekristenan dengan baik dan benar. Ada satu masa mereka meninggalkan Tuhan, dan hidup kami cukup berubah gara-gara masa itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang dengan keluarga kami. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sayang dengan saudara? Saudara, setelah sekian lama mereka kemudian meninggalkan Tuhan dengan cara yang luar biasa, bahkan melalui anak-anaknya, mereka kembali menerima Tuhan. Sehingga apa yang saudara lihat pada hari ini, itu karena Tuhan mengasihi keluarga kami dan keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah makanya saudara, dengar baik-baik, keputusan apa yang pernah terjadi, apalagi masa lalu kita nggak pernah ngerti nih. Kadang-kadang beberapa daripada kita nggak ada di sana. Pada waktu engkau dilahirkan di dalam rumah orang tuamu, saudara nggak ada di sana untuk misalnya bagaimana orang tuamu saling kenal. Nggak ngerti kan? Tetapi banyak orang yang kemudian tidak bisa lepas daripada stigma masa lalu.
Sehingga mereka merasa bahwa, waduh masa depan saya suram nih. Saya pernah meminta saudara untuk pejamkan mata dan melihat dan berpikir apa yang terjadi dengan masa depan saudara. Kadang-kadang pada waktu kita pejamkan mata, kita bisa melihat lebih jelas tentang apa yang terjadi di masa depan saudara. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak yang tidak puas dengan masa lalu saudara? Ayo jujur, angkat tangan. Saya nggak puas saudara. Terus terang saya nggak puas. Saya tahu ada banyak hal potensi yang masih terkubur dalam kehidupan saya, yang belum Tuhan keluarkan atau belum dikeluarkan dalam suatu kondisi tertentu. Nah, tetapi kita punya pengharapan yang sangat baik. Asal kita berani, untuk kita lihat slide berikutnya, design your own future. Sekarang kesempatan yang paling baik adalah saudara gambarkan ulang masa depanmu. Keputusan-keputusan kecil yang saudara berani ambil pada hari ini. Kalau engkau tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang membawa kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada tertulis, pada waktu anak-anak orang Israel lagi perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan berkata, aku berhadapkan kamu dengan dua hal. Yang pertama adalah kehidupan. Yang kedua dengan kematian. Yang mana yang kamu mau pilih? Halo, mau tanya saudara? Yang mana saudara mau pilih? Sekarang saya mengerti tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, sekarang saya memilih untuk memilih kehidupan. Jadi artinya, kalau kita mau masa depan kita cerah, siapa yang mau masa depannya cerah? Halo, siapa yang mau masa depannya cerah? Berarti, keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa ini akan menentukan masa depanmu. Ada amin, saudara? Sampai sekarang saya tahu sepertinya tidak ada orang yang menciptakan mesin waktu. Kecuali kalau saudara lihat Endgames. Nggak ngerti Endgames ya? Saudara ya. Salah satu kunci pada waktu Endgames, musuhnya itu memberantas 50% dari populasi dunia adalah ternyata kuncinya adalah balik waktu. Ya, siapa yang nggak ngerti saudara, betul nggak? Tapi sekarang untuk menciptakan masa depan saudara, kita harus masuk mesin waktu kita sendiri, ciptain tuh saudara. Kamu punya mesin waktu yang namanya adalah present time. Itu mesin waktu saudara. Dan pada waktu kita masuk dalam mesin waktu ini, artinya coba pikirkan apa yang terjadi dengan kehidupan saudara 10 tahun daripada sekarang. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara 20 tahun dari sekarang. Write your own legacy. Tulislah apa yang akan engkau wariskan di dalam kehidupan ini. Karena saya percaya bahwa hidup itu adalah kesempatan yang sangat indah. Siapa yang percaya ini saudara? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah makanya saudara, kita melihat di satu ayat firman Tuhan dikatakan di Mazmur 90, saudara, ayat 10. Ada satu masalah nih. Masa hidup kita, masa itu waktu saudara ya. 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masalahnya sekarang, hidup kita yang masa segini ini, spend waktu kita cuma 10 atau 80 tahun. Berarti dari sini kita tahu beberapa daripada kita sebentar lagi kehabisan waktu. Kita nggak perlu takut loh saudara. Saya mengatakan ini bukan untuk nangkut-nangkutin saudara dan saya atau siapa yang melihat. Tetapi ingat, keputusan yang saudara ambil di dalam sisa waktumu ini akan menentukan kekekalan saudara. Ada amin nggak? Ya. Jadi di dalam sepanjang sisa kehidupan saudara, kalau saudara hari ini berumur 20 tahun, siapa yang berumur 20 tahunan angkat tangan coba lihat. 20 tahun, nggak apa-apa. 20 tahunan, 20 sampai 29,9 nggak apa-apa, angkat tangan ayo. Angkat tangan. Saudara berarti, saudara tahu kan, kalau ambil batas atas deh supaya kita bahagia ya. 80 tahun. Berarti kalau saudara umurnya 80 tahunan, ini dikurangi 20 tahunan, berarti sisanya pinter matematikanya. Betul ya? Kalau sekarang saudara umur 30 tahunan, angkat tangan. 30 sampai 39,9 angkat tangan. Nggak ada. Oh, keren banget saudara ya. Berarti ini ada lost gap generasinya di sini nih. Siapa yang berumur 40-an? 40 sampai 49,9. Wih, saya saudara. Ya. Kalau kita berumur
ini 80 dikurangi 40 tahunan, berarti sisa hidup kita berapa? Wah, ini pas median tengah nih, saudara. Ya. Kalau saudara berumur 50-an ada nggak? 50 sampai 59,9. Wah, ada ya. Berarti 80 dikurangi 50-an, sisanya sekitar 30 tahun. Waduh, semakin lama kok semakin kecil ini ya. Ya, ini membuat kita berpikir, bukan? Membuat kita berpikir, saudara. Kalau umur saudara 8, misalnya yang umur 60-an siapa nih? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, yang nonton pasti juga ada di sana. Berarti sisa waktu saudara 20 tahun. Nah sekarang yang sisa, yang umurnya 70 tahunan. Well, maaf Bapak Ibu sekalian, ini termasuk orang tua saya loh ya. Menurut apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan, sisa waktunya nggak banyak, cuma 10. Beberapa orang seperti omanya Pastor Debbie meninggal di usia 86, jadi ini bukan angka definit 80 langsung gitu saudara, enggak. Langsung kontraknya habis diusir gitu, enggak saudara ya. Beberapa orang misalnya saya pernah khotbahkan, saudara tahu nggak, tahun lalu persis kita lagi berkhotbah tentang waktu dan musim. Saudara, waktu itu di khotbah saya tunjukkan satu contoh, ada seorang hamba Tuhan namanya Om Sutopo, meninggalnya usianya 103 tahun. Ya, saudara ya. Jadi, ya ini cuma supaya kita mengerti aja, tapi ini membuat kita berpikir sekarang. Betul nggak? Apa yang akan saudara dan saya buat, dan ini adalah mesin waktumu. Halo saudara, kalau sekarang saya tahu, berarti usia saya tepatnya 45 saudara. Ya, berarti menurut Alkitab, diperkirakan usia saya sisanya 35 tahun lagi. Berarti setiap hari-hari di dalam kehidupan kita, kita bertanggung jawab untuk mengisinya dengan hal-hal yang terbaik. Seperti tadi saya bilang, masing-masing kita, saudara, kita nggak perlu ngiri. Kadang-kadang kalau kita misalnya melihat ada orang yang bisa mewarisin uang 10 miliar ke anaknya. Karena kita nggak mampu, kita kemudian bilang, nggak baik itu. Mewarisin anak uang 10 miliar, jadi apa mereka? Karena kita nggak mampu. Betul nggak? Jadi kalaupun sekarang saudara masuk dalam mesin waktu, saudara harus mulai pikirkan ke depan, minta Tuhan gambaran yang jelas, dan ini yang kami sebut di dalam bahasa kami yaitu visi Tuhan untuk kehidupanmu. Kalau kita tidak mempunyai visi Tuhan, sampai sini udah ngerti ya nih saudara ya. Kalau kita tidak bisa mengerti visi Tuhan buat kehidupan kita, jadi bukan cuma visi loh, saudara, tetapi jelas visi Tuhan. Semakin cepat seseorang menangkap apa yang jadi visi Tuhan buat kehidupannya, semakin efektif kehidupannya. Waktu saya SMA, saya benci banget dengan teman-teman saya yang Kristen. Karena apa? Belagu, saudara. Dikit-dikit persekutuan doa, dikit-dikit bawa Alkitab, dikit-dikit bilang nggak boleh. Belagu banget. Saya bukan orang Kristen waktu itu. Dan bahkan beberapa saudara, beberapa yang mereka teman-teman saya ke gereja, saya ajak mereka keluar gereja. Beberapa mereka yang ikut katekisasi, beberapa yang mereka ikut pemahaman Alkitab, saya ajak misalnya main-main ke tempat-tempat yang tidak bertanggung jawab, yang kenakalan remaja gitu loh. Saudara, sekarang saya cukup nyesal. Saya pikir saudara ya, jadi orang Kristen tuh nggak fun, saudara. Bahkan beberapa, maaf nih, karena waktu kecil saya sering diajak sama nenek saya, mama daripada Pak Hendrata ya saudara ya, naik bemo waktu itu saudara ya. Maaf ya, stigma daripada orang Kristen zaman dulu itu apa? Bawa Alkitab. Ngerti nggak? Kok diem? Tahu nggak saudara? Oma-oma dulu, saudara, kalau misalnya mereka ke gereja semua baunya sama. Bau Alkitab tua. Jadi dalam pikiran saya, jadi orang Kristen nggak fun banget. Jadi orang Kristen nggak cool banget. Nggak enak banget jadi orang Kristen. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu saudara. Saudara pernah punya cara berpikir seperti ini nggak? Nah, saya menjauhi teman-teman saya yang ke gereja, yang persekutuan doa, tapi istri saya tanya, loh saya kok nggak dijauhi? Karena dia dulu rajin ke persekutuan doa, saudara. Kalau ini beda, saudara ya. Ini special case, saudara ya. Nah, waktu, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Waktu saya mulai rajin ke gereja, saya menerima Tuhan, kalau saudara pernah dengar kesaksian ini, saya terima Tuhan waktu saya kuliah, tahun 95, saudara, pulang dari
kuliah tahun 98, kami berdua pengen jadi pengusaha, saudara. Tapi kami pernah masuk dalam dunia usaha, kemudian ada krisis moneter yang panjang itu, saudara. Titel dari luar negeri ternyata bukan jaminan ampuh untuk membuat hidup saya menjadi luar biasa dibandingkan beberapa orang teman saya. Akibatnya saya beruntung banget karena melalui kesusahan kami berdua memutuskan mencari Tuhan. Ternyata itu menjadi keputusan yang terbaik yang pernah kami lakukan. Jadi pembelajaran pertama, yang tidak puas di dalam kehidupanmu. Nomor 1, cari visi Tuhan. Ini penting banget. Bukan cuma visimu kamu mau jadi apa. Bukan cuma saudara mau kasih uang warisan berapa besar tanah atau berapa miliar uang kepada anak-anak saudara. No, it's not about that. Karena hidup saudara sekarang dan hidup saya bukan milik kita lagi. Yang percaya katakan amin. Nomor 1, cari visi Tuhan. Pada waktu saya mulai mencari Tuhan, saudara, di dalam ketidakpengertian kami mulai rajin ke gereja. Kami mulai mengerti apa yang firman Tuhan katakan di gereja, saudara. Kami mulai lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami mulai belajar untuk terlibat di dalam pelayanan. Waktu itu pengertian kami pelayanan adalah gereja. Sekarang puji Tuhan ternyata pelayanan bukan cuma di dalam gereja, tetapi lebih luas lagi. Tetapi pelayanan di dalam gereja, dengar baik-baik, adalah tempat pelatihan yang sangat efektif untuk saudara bisa pelayanan keluar gereja. Yang percaya katakan amin. Waktu saya mulai ikut cell group, waktu saya ikut mulai diklat pemuritan saudara, saya mulai bilang sama diri saya sendiri, kok nggak dari dulu saya ikut ya? Ternyata fun banget loh, jadi anak Tuhan loh. Saudara, ada penyesalan yang terjadi pada kehidupan saya, kenapa saya tidak melakukan itu 10 tahun sebelumnya. Jadi saudara ternyata mengerti visi Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Slide berikutnya. Ada satu quote yang luar biasa nih, ini catat baik-baik saudara. The greatest gift you can give to someone is your time. Saya jabarkan saudara ya. Hadiah terbesar yang Anda dapat berikan kepada seseorang adalah waktumu. Kenapa saudara? Dikatakan di sana, because when you give your time, pada waktu kamu memberikan waktumu buat orang itu, you are giving a portion of your life that you will never get back. Wow. Karena pada waktu kamu memberikan waktumu untuk orang itu, kamu sedang memberikan sebagian porsi daripada kehidupanmu yang tidak bisa kamu tarik kembali. Selama 1 minggu ini saya banyak sekali merenung saudara tentang kehidupan. Dan saya banyak refleksi tentang apa yang pernah terjadi pada kehidupan saya. Saya banyak refleksi bagaimana nanti anak-anak saya saudara. Dan membaca ini semalam saya, wow, tertegun banget. Sehingga saya mulai membuat keputusan semalam, saya akan berusaha semaksimal mungkin mengisi setiap detik kehidupan saya. Saya merasa terhormat banget pada waktu saudara yang ada di sini bersedia untuk datang ke Anugerah Church dan mendengarkan khotbah saya, karena menurut daripada quotes ini, waktumu 2 jam di sini nggak bisa kembali. Terima kasih saudara, sudah datang di Anugerah Church. Terima kasih saudara, karena engkau mempercayakan sebagian daripada kehidupanmu untuk kita bangun bersama-sama. Ini semua kemuliaan bagi Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, saudara, mulai dari hari ini, seharusnya kita nggak main-main lagi dengan kehidupan kita. Bukan kita nggak boleh main-main sih saudara. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, I come to give you life, aku datang memberikan kamu hidup dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Betul nggak? Siapa yang mau tangkap ini? Jadi artinya kita tahu ada waktunya untuk kita serius. Ada waktunya untuk kita ketawa-ketawa. Kita beruntung banget saudara pada waktu kita masuk dalam dunia pelayanan. Ada waktunya kita bisa kemekal banget ketawa. Ada waktunya kita serius banget, betul nggak? Ada waktunya bahkan kita harus masuk ke hutan-hutan. Ada waktunya kita bahkan, kan ini yang firman Tuhan katakan, ada waktu untuk segala sesuatu. Betul nggak? Jadi, kalau seperti itu, sekarang sekali lagi kita balik kepada topik ini. Ternyata hidup itu adalah kesempatan. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa kesempatan yang saya bisa pikirkan, saudara, kita lihat slide berikutnya. Udah di capture ini saudara ya. Kesempatan yang pertama bagi saya adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan melayani pelayanan.
Ada beda antara melayani gereja dan melayani Tuhan. Yang saya utamakan adalah pada waktu kita mengerti visinya Tuhan, kita melayani Tuhan melalui apa yang menjadi purpose kehidupan kita. Jadi di dalam visi turunannya ada tujuan, purpose. Is this correct? Atau tujuan? Untuk kita semakin mengerti fase demi fase di dalam musim kehidupan kita, kita perlu understanding seperti Bani Isakar tadi. Mengertinya bagaimana? Punya keintiman dengan Tuhan. Saya sering melihat ada orang-orang yang dulunya, terutama dalam hal keuangan ini paling gampang banget saudara. Miskin sekali, susah sekali hidupnya. Tetapi pada waktu mereka mengenal Tuhan, nggak tiba-tiba menjadi kaya. Dengar baik-baik. Mengikut Tuhan bukan soal menjadi konglomerat. Tetapi mengikut Tuhan harus ada bukti perubahan hidup. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, kenali seseorang dari mana? Buahnya. Daripada buah ini, yaitu karakter saudara, bagaimana kita menata keuangan kita, bagaimana kita menjalani keluarga, kehidupan keluarga kita, bagaimana kita mengalami proses di dalam kehidupan, ini menunjukkan apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang dewasa dan mengerti Tuhan. Ada amin saudara. Mengerti Tuhan ini bukan berarti kita langsung mengerti Tuhan secara seutuhnya, tetapi secara progresif, tahap demi tahap, kita mengenal Tuhan dan kepenuhan akan Tuhan. Ada amin saudara. Ya, bagi saya kesempatan melayani Tuhan dan mengerti panggilan saya itu luar biasa banget. Sehingga orang-orang yang biasanya mengerti tentang panggilan hidupnya, they are going to go extra mile. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu diminta jubahmu, berikan kasutmu sekalian. Kalau kamu diminta untuk berjalan 1 mil, berjalan dengan mereka 2 mil. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mengerti tujuan hidup mereka. Ada beberapa orang yang pernah kita utus, misalnya Pak Selamat, kalau saudara pernah dengar, saudara, mereka bersama dengan beberapa tim Anugerah Ministries, mereka bisa berjalan 15 jam untuk mencapai satu titik. Supaya Injil bisa diberitakan. Beberapa orang harus melewati medan perang, yang mana saudara, mereka belum tentu bisa pulang kembali bertemu dengan anak istrinya. Rasul Paulus adalah contoh yang sangat luar biasa. Saudara, dia mengalami kapal karam, dan saya bahkan bisa bayangkan kalau Rasul Paulus tinggal di zaman ini, beberapa kali dia mengalami pesawat terbangnya jatuh, tapi nggak mati. Ini semua karena dia mengerti tujuan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Demikian penting banget saudara, makanya saudara bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan termasuk teman-teman adik-adik yang lebih muda, kami sering berkata, kenali Tuhan, karena pada waktu kamu mengenali Tuhan. Jadi bukan mencari tujuan purpose ini, banyak orang terjebak di sini saudara. Mereka terjebak untuk mencari tujuan hidupnya dulu, tapi nggak kenal Tuhan juga percuma. Nggak maksimal. Seperti ibaratnya kalau saudara ini misalnya latihan menembak, saudara ya. Maaf gambaran saya nggak terlalu bagus, ini titik 0, titik 100 di sini saudara. Kalau saudara cuman mengerti purpose-mu, nilainya cuman mungkin 80. Tetapi kalau kamu kenal Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan? Ini bullseye, semuanya tercover. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kesempatan ini bagi dalam kehidupan saya mau belajar untuk gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Dan ada berita baik bagi kita hamba-hamba Tuhan. Di dalam firman Tuhan tidak ada kata pensiun. Pensiun adalah konsep duniawi yang mengatakan artinya kamu sudah tidak diperlukan lagi. Kamu sudah nggak efektif, kamu sudah terlalu tua, dan kamu kadang-kadang sudah terlalu mahal harganya. Makanya dipensiunkan supaya perusahaannya pengeluarannya lebih sedikit. Anak-anak muda bisa lebih naik. Tetapi ada kabar gembira. Di dalam kerajaan surga, kalau kita mengenal Tuhan, kita menghidupi kehidupan kita, saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang sudah berumur 70 tahunan, 80 tahunan saudara. Kemarin kita ngelihat di sidang sinode bagaimana Om Julius Ishak saudara. Itu pada waktu semua ada hamba-hamba Tuhan yang saling berdebat saudara. Pada waktu dia satu kali bicara, semuanya tenang. Wow. Satu level influence yang sangat luar biasa. Dan menjadi satu role model yang hebat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua,
Ini penting banget. Yaitu kesempatan ini gunakan untuk berdamai dengan masa lalu kita. Kalau saudara nggak puas dengan masa lalumu, saudara tidak perlu marah dan kecewa dengan orang tuamu. Kalau saudara nggak puas dengan masa lalumu, saudara nggak usah ngamuk dengan Tuhan. Kenapa Tuhan saya dilecehkan secara seksual? Kenapa Tuhan saya ditipu oleh teman baik saya? Kenapa perusahaan saya bangkrut dan saya nggak bisa bangkit lagi? Ada begitu banyak orang, saudara, yang tidak puas dengan masa kininya. Mereka menantikan masa depan yang indah. Tetapi mereka malah sibuk untuk marah dan menghakimi apa yang pernah terjadi di masa lalu mereka. Yang percaya katakan amin. Kalau seperti itu, saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita nggak bisa cuman berandai-andai. Ingat ya tadi ya, ini past, ini present, ini future. Masa lalu sudah terjadi. Kamu nggak bisa kembali ke sana. Memang benar, fakta mengatakan kalau nggak ada masa lalu, kamu nggak bisa ada masa kini. Tetapi nggak usah ngomongin terus tentang apa yang terjadi di masa lampau. Salah satu bukti, saudara, masa lalu nggak selalu jelek loh ya. Nggak selalu jelek. Tetapi tahukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus tuh hari ini, kemarin, hari ini dan selama-lamanya dia tetap sama. Kita nggak perlu terus menceritakan kemuliaan masa lampau kita. Dulu aku ini. Dulu aku itu, iya itu dulu. Sekarang bagaimana? Ada amin. Karena kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, Abraham pun dipakai oleh Tuhan pada waktu dia berumur 100 tahun lebih. Betul nggak saudara? Jadi kalau kita bisa berdamai dengan masa lalu ini dan melepaskan pengampunan bagi beberapa orang. Termasuk melepaskan pengampunan bagi orang tua kita. Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah melecehkan kita. Mungkin secara verbal. Mungkin mereka membuli kita, saudara. Ternyata hal itu sangat ampuh. Dan akhirnya firman Tuhan akan berkata. Pada waktu firman Tuhan berkata, you are free indeed. Pada waktu firman Tuhan sudah menentukan bahwa kamu merdeka. Kamu benar-benar sudah merdeka. Yang mau merdeka daripada masa lalu saudara, bersama dengan saya katakan amin. Dan berikan sorak-sorai kemuliaan dengan Tuhan. Itu pun saudara, kalau saudara menantikan tentang masa depan yang indah, kita nggak bisa cuman ngomong, aku mau ini, aku mau itu, nanti. Akhirnya saudara, kita akan masuk menjadi golongan yang kedua, yang ternyata kita cuman bermimpi di siang bolong. Mimpi cuman tentang masa depan. Saya tahu mimpi itu powerful, mempunyai impian atau mimpi itu powerful banget. Anak saya umur 9 tahun, saudara, dan rupanya dia, anak-anak kita kadang-kadang bingung. Kenapa itu terjadi tapi kok nggak terjadi gitu. Mimpi itu kelihatan begitu real, saudara, begitu nyata, tapi nggak terjadi. Betul nggak? Impian, ada mimpi, ada impian. Impian itu sangat powerful, bisa membantu kita untuk semangat. Tetapi berapa banyak yang tahu kalau kita cuma mimpi saja, nggak akan bakal sampai ke sana. Beberapa orang mereka terlalu sibuk untuk bicara tentang masa depan, tetapi mereka tidak peduli dengan masa sekarang. Persiapkan masa depan kita dengan cara kita menghadapi setiap proses. Tadi definisi daripada waktu adalah serangkaian proses. Proses itu hanya terjadi di masa kini, saudara. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Saya mau tanya, berapa banyak yang sedang mengalami prosesnya Tuhan pada saat sekarang? Saya lagi diproses oleh Tuhan dalam beberapa hal. Dan kerap kali kita berkata, Tuhan gak enak banget diproses. Kalau bisa proses ini selesai. Kalau gak ada proses, saudara, gak ada progres. Proses yang kita jalani itu akan menghasilkan progres. Progres itu maju ke depan, saudara. Namanya progres. Kalau prosesmu baik, engkau siap dan berkata, Tuhan, aku terima proses ini dengan baik. Pada waktu kami bersama-sama memutuskan sepakat untuk menanam anugerah church ini, saudara.
Satu hal yang saya tahu, Tuhan, kami mau masuk dalam satu proses supaya gereja ini menjadi dewasa. Kadang-kadang proses itu perlu waktu. Siapa yang suka makan buah-buahan? Seharusnya pada waktu 1 bulan ini kita sudah diproses untuk mengerti bahwa makan buah-buahan itu sehat. Ada amin. Tetapi untuk makan buah yang ranum itu perlu proses. Ada amin saudara. Ya. Menghadapi setiap proses yang ada itu sangat penting sekali. Bahkan saya katakan itu adalah suatu esensi yang sangat besar. Nah termasuk kalau saudara misalnya tidak puas dengan masa kinimu. Ada beberapa hal yang susah sekali kita rubah. Ada berita baik. Persiapkan anak-anakmu. Saudara, mari kita belajar dari budaya orang Yahudi. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih cepat, saudara ya. Coba slide berikutnya. Ada satu tradisi orang Yahudi untuk mencapai kedewasaan dan pemuritan. Ini penting sekali supaya kita mengerti, saudara ya. Tetapi kita nanti juga harus mau masuk bukan dari skup perjanjian lama, tapi dari perjanjian baru. Yang pertama, usia 1-5 tahun, orang Yahudi akan mengizinkan anak-anaknya menjadi anak-anak. Artinya apa? Belajar di rumah. Mereka nggak dikasih beban yang sangat berat. Mereka boleh bermain-main di dalam kesalahan, kebodohan mereka, saudara ya, tentang menjadi anak-anak. Makanya kalau saudara punya anak di rumah, terutama yang masih kecil, saudara, jangan terus dibilang nggak boleh. Kalau nggak boleh terus mereka nggak belajar. Betul nggak? Termasuk misalnya kalau saudara kakek-kakek dan nenek-nenek harus ikutin, sepakat dengan apa yang menjadi, ini kan kakek nenek, ini kan ada anak, ada cucu, saudara. Kadang-kadang kakek nenek merasa bahwa cara berpikir mereka lebih baik, mengerti apa yang diperlukan cucunya. Padahal orang tua daripada anak itu lebih mengerti. Saudara paham nggak? Ya, jadi kakek nenek harus bertanya kepada anaknya, anak kamu mau dijadikan apa sekarang? Saya akan support kamu. Betul nggak ya? Kemudian usia kedua adalah usia 6 sampai dengan 10 tahun. Ini anak-anak orang Yahudi akan masuk satu sekolahan namanya Beth Safer atau House of Book. Saudara tahu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka diajar untuk menghafal hukum Taurat. Nah, karena kita bukan lagi orang-orang perjanjian lama, saudara sangat penting di level ini untuk kita mulai dari usia paling dini menanam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau di rumah tangga kami sudah biasakan anak-anak kami, saudara, sejak James masih kecil, kami isi dengan saat teduh di rumah, kita baca Alkitab sama-sama. Ini kalau misalnya yang kedua itu, kalau setara dengan pendidikan yang ada di Indonesia, masuk sekolah levelnya SD. Paham saudara ya? Nah namun demikian sangat penting sekali pada level ini, kalau kami memilih menyekolahkan anak-anak kami, kalau bisa, kalau itu memang memungkinkan, pilihlah sekolah yang Kristen. Ada amin saudara? Nah bahkan kami begitu kritis, kalau kami mau nyekolahkan anak kami, bukan sekolah interview kami interview kepala sekolahnya. Serius saudara, kadang-kadang ngomong dengan kami bisa 4 jam, baru kami putuskan, oke, anak kami sekolah sini. Begitu kritisnya karena kami percaya tempat di mana mereka sekolah ini sangat penting sekali untuk membantu menentukan masa depan mereka. Ya. Karena di beberapa sekolah yang tidak bertanggung jawab kita sering melihat bagaimana anak-anak dibully, saudara. Beberapa orang mungkin punya pandangan, biar anak itu kuat. Enggak, saudara. Ingat ya, kemarin minggu yang lalu ada seorang pembicara, Pak Yohanes Sunardi. Kalau saudara nggak ada di sini, saudara lihat recordingnya. Di otak manusia ada satu bagian otak namanya apa? Hipokampus. Katakan hipokampus. Hipokampus itu seperti pada handphone kita ada memory card-nya. Saudara, makanya kalau saudara pergi ke universitas, nama sekolahnya, gedungnya disebut apa? Kampus. Simpel kan? Nah apa yang saudara simpenkan di dalam memori anak itu mulai kecil, itu akan terbawa, terngiang dalam kehidupan mereka. Kalau saudara biarkan anak saudara dibully, kalau saudara biarkan anak saudara mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak alkitabiah, mereka diekspos dengan cara-cara yang tidak benar, sampai mereka besar akan sangat sukar untuk meributnya kembali. Ada amin saudara. Yang ketiga, usia 10-13 tahun, anak orang Israel akan masuk satu pembelajaran namanya di Beth Talmud. Ini House of Learning, saudara. Di sana level ini saudara bisa bayangkan, mereka sudah diajar untuk berdiskusi, mereka sudah diajar untuk berdebat, mereka sudah diajar untuk mengerti tentang filosofi dunia, mereka sudah diajar mengenai doktrin tentang firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya pernah kuliah di luar negeri, di zaman saya melihat, aduh, kenapa kita nggak berani berdebat?
Kenapa orang-orang Indonesia anak-anaknya selalu kalah dengan anak-anak dari Amerika, dari Eropa, bahkan dari Singapura selalu kalah, saudara. Karena apa? Di Indonesia kebanyakan kalau masa lalu, kalau kita berkata kepada ibu guru atau pak guru kita, Pak itu salah yang Bapak ajarkan, kita bisa dilempar sepatu mereka, saudara. Betul nggak? Dan mereka akan berkata, diam, tutup mulut, kamu bukan guru, saya gurunya. Itu nggak boleh, saudara. Bahkan di rumah tangga kami izinkan anak-anak kami mengkoreksi kami loh, saudara. Kita bisa salah sebagai orang tua. Nah, persiapkan anak-anak saudara sedemikian rupa untuk mereka bahkan siap berdebat tentang iman mereka. Mempertahankan iman mereka. Ini penting banget. Tugas siapa itu, saudara? Tugas saudara dan saya. Ada amin nggak? Nah, makanya di dalam tempat ini, Bapak Ibu sekalian, pada waktu usia mereka, saudara, ini anak-anak orang Yahudi berikutnya. Saya akan masuk ke sana nanti. Usia 14 sampai dengan 30 tahun, masuk satu level namanya Bet Midrash. Midrash atau kalau di Indonesia madrasah, itulah, itu saudara ya. Dipakai dari kata-kata ini. House of Study. Ini pendidikan tinggi selevel SMA dan perguruan tinggi. Nah, di sini terutama anak-anak saudara, ada anak laki, ada anak perempuan. Sampai sini saudara masih nangkep ya? Ini kita masih bicara tentang time nih. Ini semua adalah timeline. Seorang anak perempuan biasanya kedewasaannya akan lebih dahulu daripada anak laki-laki. Ditandai biasanya dengan, maaf nih ya, keluarnya menstruasi. Rata-rata kebanyakan anak-anak perempuan menstruasi antara umur 11 sampai 12 tahun, betul nggak? Ya. Nah, di momen itu anak-anak perempuan akan mulai dimentorkan atau dimuridkan oleh mamanya. Siapa saudara? Anak perempuan dimentorkan oleh siapa? Mamanya. Coba lihat kiri kanan. Semangat. Amin saudara ya. Nah, anak laki-laki biasanya somehow dewasanya itu terlambat, saudara. Kayak beberapa orang kan, saudara ya. Beberapa orang anak laki-laki sudah kuliah, bahkan beberapa sudah kerja, itu masih sukanya main game terus, saudara. Di sini nggak ada sih ya. Di kantor banyak gitu. No comment ya. Nah, biasanya anak laki-laki ditandai level kedewasaan, yaitu pada waktu mencapai masa pubertas di dalam kehidupannya, maaf ya, dengan tanda keluarnya air mani. Itu sekitar, atau mimpi basah, saudara ya, usianya sekitar antara umur 13 tahun. Nah, di sana di level itu seorang anak laki-laki itu wajib, katakan wajib, dimentorkan, dimuridkan oleh bapaknya. Ini penting banget, saudara. Dari sini ternyata kita tahu bahwa ternyata kalau sekarang saya tidak puas dengan level kehidupan saya ingin anak-anak saya menjadi lebih baik. Kita nggak bisa cuma nyuruh mereka sekolah, karena itu nggak cukup. Kita nggak bisa cuma suruh mereka ke sekolah minggu, karena itu nggak cukup, saudara. Peran kita sebagai orang tua itu sangat penting. Dan saudara, ada beberapa orang yang memilih untuk sibuk bekerja. Ingat ya, waktu di mana saudara investasikan terhadap sesuatu, itu sangat berharga banget. Makanya kalau saudara bicara dengan levelnya pengusaha, bagi mereka waktu adalah uang. Padahal sebenarnya waktu tidak cuma uang. Sekarang kita mulai mengerti ternyata waktu bukan cuma uang. Betul nggak? Bagi anak-anak kita, waktu itu adalah cinta. Saudara, ada amin nggak? Ya, beberapa orang pada waktu usia level seperti itu, pada waktu mereka mau ngasih tahu anaknya udah umur 16 tahun, 17 tahun, selama 15 tahun nggak ada di rumah papanya. Seringkali mulai terjadi keributan. Karena apa? Ternyata nilai-nilai yang ada pada kehidupan seorang anak itu tidak sama dengan nilai daripada orang tuanya. Makanya saudara masuk level yang terakhir, usia 30 tahun. Saudara, seperti Tuhan Yesus, di kelompok orang-orang Yahudi, mereka baru memuridkan. Ada amin saudara. Ya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan takut saudara, slide berikutnya. Jangan takut menghadapi kehidupan. Karena apa? Tuhan itu pencipta waktu dan pemilik waktu. Saya minta tim pemuji itu kembali ke tempatnya. Bisa ngirin saya juga. Sebentar lagi kita akan selesai. Makanya selagi kita masih hidup, percayalah saudara, kita sungguh beruntung sekali. Karena dalam Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir tadi, saudara. 13 miliar tahun menurut saintis. Sebelum terjadi apa-apa, firman itu sudah ada di sana. 13 miliar kemudian,
Setelah semuanya sudah tidak ada apa-apa lagi. Omega, saudara, Tuhan Yesus juga adalah ada di sana. Betapa beruntungnya kita. Karena dia adalah firman yang hidup. Dan sekarang firman itu memilih tinggal di dalam kehidupan kita. Siapa yang diberkati saudara dengan Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan saudara? Mari kita bangkit berdiri.